Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Hidup dalam Kendali Tuhan. Kita baca satu ayat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbing ke tempat kediamanmu yang kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti suka yang namanya memegang kendali dalam hidup ini. Kita ingin hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak kita. Kita ingin hubungan kita berjalan seperti yang kita harapkan. Dan kita juga ingin keuangan bahkan pekerjaan kita berjalan mulus seperti yang kita dambakan. Itu yang kita inginkan. Kita ingin memegang kendali. Namun saya yakin semua pasti sepakat bahwa seringkali hidup ini berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Ketika berjalan sesuai yang tidak kita inginkan, maka kadang kita merasa kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Salah satu contoh lagi, mungkin kita pasti menginginkan hidup kita sehat, tubuh kita sehat. Ternyata tiba-tiba malah terserang oleh sesuatu penyakit dan akhirnya kita menjadi sakit. Itu kadang-kadang yang terjadi. Kita menginginkan hubungan kita dengan istri dan keluarga kita berjalan dengan baik, malah kadang-kadang ada perselisihan. Itu juga yang sering terjadi. Kejadian-kejadian yang demikian ini yang disebut dengan lepas kendali. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan inilah sekali lagi saya katakan yang membuat kadang kita menjadi cemas, menjadi kecewa, bahkan ada yang stres dan depresi. Ketika apa? Ketika semua yang kita rencanakan tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan kendali kita. Tetapi pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Kita berikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Perjalanan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya, kesehatan kita, cita-cita kita berikan kepada Tuhan dan Dia yang memegang kendali, kita serahkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, saya akan bacakan, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya apa? Mempercayakan sepenuhnya hidup, kendali hidup kita kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada pengertian kita. Seperti yang saya katakan di awal, kita ingin A, B, C, dan D. Kita mau mengendalikan hidup ini. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita, serahkanlah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap, dan jangan bersandar kepada
pengertianmu sendiri, kepada kendali dirimu sendiri. Alkitab tidak mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan setengah-setengah. Tetapi Alkitab mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Seperti Amsal 3 ayat yang kelima ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya apa? Seluruh kendali hidup ini kita percayakan kepada Dia. Kalau kita menyerahkan setir atau kendali hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan menuntun, membimbing kita kepada segala kebaikan-kebaikan. Yang walaupun kadang ketika Dia mengendalikan hidup kita dibawa kadang-kadang ke lembah, ke gunung. Itu baik. Makanya ada pujian mengatakan Yesus tidak pernah salah. Kadang Dia membawa kita ke pengalaman lembah supaya kita tidak menjadi sombong. Kadang Dia membawa kita ke pengalaman sakit penyakit supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ajaib, sanggup melakukan segala perkara. Kadang Dia membawa kita ke hal-hal yang sepertinya secara daging tidak mengenakan, itu mendidik kita. Dia bawa. Kita serahkan sepenuh. Rancangan kita tentu berbeda dengan rancangan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan rancanganmu adalah bukan rancangan Tuhan. Rancangan kita sepertinya benar secara manusia, tetapi di hadapan Tuhan bisa jadi salah. Rancangan Tuhan sepertinya salah, tetapi itu yang terbaik. Karena apa? Dia tidak pernah salah. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Jadi saya mau katakan dalam hidup ini, baik itu dalam kita mengiring Tuhan, baik kita dalam bekerja, baik dalam berkeluarga, dalam hubungan dengan satu yang lainnya keluarga, semua kita serahkan kepada kendali Tuhan. Kita harus mengikutinya dengan iman, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kalau kendali hidup ini serahkan kepada Tuhan, maka kita akan sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Yang sekalipun saya katakan tadi, perjalanan ini tidak mulus seperti di jalan tol. Ada kalanya, sekali lagi saya katakan, Dia membawa kita ke tekongan yang berbahaya, ke lembah yang curam, ke gunung. Tetapi percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia lebih tahu apa yang mau Dia buat dalam hidup kita. Kita hanya bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengikuti segala rancangannya. Dengan catatan sekali lagi, imani. Kita harus mengambil langkah iman dalam mengiring Tuhan. Kita garis bawahi, dalam mengiring Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mengambil langkah iman. Langkah imannya apa? Dia mengasihiku, Dia melindungiku, Dia selalu merencanakan yang baik dalam hidupku. Imani. Yakin dan percaya, semua akan baik dan kita sampai di tujuan. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita, supaya kita mengerti
bahwa Dia berdaulat penuh atas hidup kita. Percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.